سعدنا في الدنيا فوزنا في الأخرى بخادجة الكبرى. Pertama dimulai dari Yasin. Saya berkali-kali ngomong Yasin itu mufassir itu ada yang cari aman. Cari aman itu pokoknya sing gak resiko. Ngendikane biasanya Allahu a'lamu bi muradihi bidzalik. Kamane muni wallahu napa alam. Karena awal itu suar kados Yasin, Hamim, Qaf itu termasuk asrarul Quran, sesuatu yang dianggap rahasianya napa? Rahasianya Allah atau rahasianya Quran. Tapi itu mufassir yang cari awal, cari aman. Tapi saya berkali-kali ngematur sebetulnya ada solusinya, yaitu istimal. Berkali-kali kita kalau baca tiga napa? Salatullah salamullah ala toha rasulillah, salatullah salamullah ala yasin habibillah. Jadi antara disiplin ikhtiar, saya ulang lagi ya, antara disiplin ikhtiar kehati-hatian itu tidak bisa menafikan istimalul ulama, penggunaan apa? Ulama. Ulama menggunakan Yasin untuk Rasulullah, sehingga settingnya berarti begini, Yasin ya Muhammad, ya, saya ulang lagi, Yasin ya Muhammad, demi Quran yang bijak, innaka ya Muhammad laminal mursalin. Jadi secara istimal itu sudah sambung, Muhammad kamu sungguh termasuk orang yang menjadi Rasul. Normal betul? Normal, sama dengan Toha ma anzalna alaikal qur'ana litasqa. Toha ya Muhammad, saya tidak nurunkan Quran ke kamu litasqa, supaya kamu celaka. Jadi dari istimalnya kalimat, juga settingnya, juga siakul kalam menunjukkan bahwa Toha dan Yasin maknanya adalah ya Muhammad, Muhammad. Kemudian karena ini tidak ada kepastian secara sanad, juga ulama ingin Quran tetap ada mutasyabihat yang tahu hanya Allah. Kemudian tetap banyak ulama yang ngambil jalur ikhtiyar menafsirin apa? Allahu a'lamu bi muradihi bidzalik. Makanya kalau matur ikhtiyar jangan merubah istimal, istimal juga jangan merubah apa? Ikhtiyar. Sehingga kita tetap baca apa? Mulawah salatullah salamullah ala toha rasulillah, salatullah salamullah ala yasin habibillah. Terus mazhab ketiga begini cara berpikir. Jadi muqtata'atul huruf, potongan-potongan huruf itu andekan Anda orang Arab dan hidup saat itu, seorang lagi ya. Muqtata'atul huruf, potongan-potongan huruf itu andekan Anda orang Arab dan hidup saat itu, maka tahu maknanya. Tahu maknanya itu ngerti sing dikarepno, senajan to lara detaile. Misalnya kita dalam bahasa Indonesia sering ngomong gini, kemudian mubalek tadi atau Pak Guru menerangkan A, B, C, D, A sampai Z. Kita tahu A sampai Z itu gak ada mananya, kalimat A sampai Z itu gak tahu mananya. Tapi kita tahu bahwa yang cerita tadi mau ngomong bahwa sang mubalek tadi menceritakan detail, apa? Detail. Jadi misalnya saya tadi dilapori seorang suami istri yang konflik dengan istrinya. Dia ngomong buruknya istrinya A sampai Z. Mananya apa? Cerita buruknya istrinya detail. Meskipun A sampai Z itu satu potongan huruf yang tidak ada maknanya. Ya seperti itu kira-kira Yasin, Hamim, Ain, Sin, Qaf. Jadi kira-kira inilah Quran. Itu dugaan ulama. Nah, kepentingannya ulama hanya satu, jangan sampai ada orang yang protes kalau Quran untuk memahamkan orang, kenapa ada huruf-huruf yang tidak memahamkan. Sehingga ulama di kepentingan, tentu kepentingan yang baik, supaya ada analogi. Analogi itu kiasan bahwa seperti itu mungkin. Enggak, kita ngomong tadi, saya punya teman cerita istrinya A sampai Z. Itu maknanya apa? Cerita detail. Sementara A sampai Z ya tetap potongan huruf yang tidak ada maknanya. Jelas ya? Jelas tentu. Ojo kok bebek kowe malas berpikir terus Yasin Allah alam ora roh. Lan aku ora rohe gak Yasin tok, sak terus yo ora roh. Paham ya? Gayamu ora roh Yasin tok. Lalu Yasin banyak Allah yang tahu. Memangnya roh liyane
Yasin. Saya tidak bedek ya yo. Wa qilal yawmanan sakum kama nasitum liqa ayamikum hada artane kan. Kan yo padha ngene wa alam. Ana kowe super wa alam. Ora kudu apa? Yasin. Oh, modele ku nak goblok untuk justifikasi, modele untuk balik nasibnya orang gak ada yang tahu. Ya masuk gue tak takut halal haram juga. Nah, potongan roh wis bakat nopo. Bakat. Saya ulang lagi ya. Jadi pentingnya ya di Yasin, Toha. Tapi kalau siakul kalamnya itu tentang Rasulullah, yaitu tadi Yasin dan Toha, tentu sambil Kanjeng Nabi. Karena terusannya innaka laminal mursalin dan dalam Toha ma anzalna alaikal Qur'ana litasqa. Terus keempat, tadi saya sudah mengatakan 3 ya. Hari ini soalnya ngalim keren-keren. Keempat, Benjamin asing di pondok ke daerah ini murid alim. Senajan toy kopi pastel, pokoknya ibu alim. Keempat kemungkinannya begini. Bahasa Arab itu kan ada abajadun, hawazun, hatoyakun. Namun ini siapa lagi? Ayo jajal abajadun, hawazun, hatoyakun. Namun sa'afasun, korosun, tafarroda. Jadi apa? Lewanya A berapa? Wirohin. Di sing dukun kan apa jadinya terus itu sing haikal. Iku nak rambut kita langsung lurus kan. Terus apa? Wiro. 1 ba 2. Ayo terus no. 01 02 terus. Baca. Enggak terus nak tok berarti bro. Abajadun wazun. Abajadun wazun to berarti 9. Ya, hato ya 10 ya. Kun 20. Terus singgal hato ya kun anun sa'ab abajadun berarti bro. Apa aja? Abajadun 5 ya. Apa? Berarti mau bro tok 9 ya. Tok 9 5. Terus gitu. Kok mamang lho Mustafa mesti menang tapi itu kan dia menang. Dan aku tawakal langsung gelem den. Berarti tok itu 9 ya. 5 berarti piro? 14. Sehingga 14 itu cara ilmu falak dianggap ibaratun anil badri no. Mergo wayahe napa? Bulan purnama. Bulan purnama itu kan 14, 15 16. Jadi awalul badri sing kecelo ayamul bid. Iku piro? Nek umumnya poso bid itu 13 apa 14? 13 ya. Sampai sing karuan 14 iku. 14 15 16. Nah, karena Nabi itu adalah badrun ibarat rembulan, terus dianggap bae toha itu 14. 14 itu berarti awalul badri. Mergo tamamul badri itu 14 kalian pinten 15. Iya, terus ana ulama sing carane mengkaitkan toha maknane Kanjeng Nabi mergo anta badrun anta samsu. Nah, sama nak takok Gus kok ora milih 15. Iku sirinya gini, jadi tanggalan niku sing 14 mbek 15 sak mukhtalaf ale. Engko anggere nasibe 14 ana sing darani 15. Sing 15 nasibe ora sing darani 16 atau 14. Kok bulan ini mesti mukhtalaf alaih. Tapi jelas kalau awal apa mudawwar, awal apa sempurna itu mulai pinter sekawan welas. Mulane sekawan welas, 15, 16 mulai jumbo. Jumbo itu koyok 14 yang mirip 15, 15 yang mirip 16. Paham ya? Terus ada yang jarang hitung itu begitu. Makanya ketika Nabi baca Hamim, Ain, Sin, Qaf, orang Yahudi kaget. Ama'aka ya Muhammad asqalu min hadza. Apa kamu masih punya ayat-ayat yang lebih dasar ketimbang ini? Terus dihitung Yahudi. Hak berapa, men berapa? Hadihi umru ummatika. Ini hitungan nanti umur umat kamu sekian. Umur dunia kada sekian. Jadi makanya selalu ada yang berani menafsirkan apa? Awailus surah. Tapi itu kaul-kaul yang tentu tidak pakem. Nah, sing pakem mesti bener ya wallahu alam. Lah kowe iku makome milih sing paling mesti bener. Dadi makome dur, paling bener ya paling goblok mau. Dadi paling bener
Mergo nyatane ora Yasin ya kowe ya wallahu alam. Mergayamu koyo ora roh Yasin tok, liyane Yasin ya ora roh. Nah, jadi kowe tak takoki piye yo ngartine Yasin bahwa alam Gus. Karena tak takoki awalam yarul ladzina kafaru annas samawati wal arda kanata ratqan fafatahnu majabe ya wallahu alam. Jadi kowe super wallahu alam. Mulane Allah sayang kowe. Saking sayangnya goblok diterus nomor wis sayang pangeran. Jadi ora perlu pinter. Mergo nak pinter malah menurut akal saya. Iku mari sombong. Ada digoblokno terus muni wallahu alam. Lan sing rido paham nggih. Timbang pinter ku mau luhur atau goblok sopan. Sombong dosa, sopan iku apik. Berarti goblok apik. Lah aku bila sampean orang yakin ya. Aku yakin ngarepe pangeran. Moga aku pengagum pangeran. Pangeran nggih barang goblok ana gunane. Mulane kula dadi wong pinter tapi sering istighfar. Tenan to kan aku wae alim lah sering istighfar. Mergo kadang-kadang mulane kula nu termasuk wong alim sing jarang terima fasilitas. Mergo aku izin ketemu pangeran. Ya jale misale Ruken mondok. Misale kan mondok, meskipun ora terjadi. Ruken mondok 16 tahun hafal Quran luanya. Terus juara nasional. Juara tahfidz nasional Ruken. Keriting gendut umur 16 cek imut-imut itu. Engko ujung-ujungnya apa? Rungokno. Untuk hadiah umroh terus uang 50 juta. Oke itu baik ya, dari segi syiar itu baik, tapi tetap statusnya mendapat. Ya statusnya sehingga bisa saja kita dimintai tanggung jawab Allah. Hafal Quran tak paringi gampang kok untuk umroh, untuk duit. Apa yang kamu lakukan untuk Quran? Ternyata dia ngapalkan untuk lomba. Semuanya untuk lomba dan untuk mendapat. Ketika kancamu sing goblok, Quran rapal, kitab ora alim, terus urip ning Gunung Kidul, mung berhubung melarat kan urip ning Gunung Kidul. Berhubung ora juara nasional yo ning Langgar Penceng. Tapi akhirnya mulang Quran dah cili-cili. Sono budaya iso maca Quran ya sebab ini, ada pengajian Quran sebab ini karena dia ada juara nasional. Sing iki goblok memberi, kenapa? Sing iki pinter mendapat atau menerima. Sumpah alim tak wedeni dadi wong alim iki. Banyak teman kita yang ndak alim urip ning pedalaman, akhirnya gawe masjid, gawe madrasah. Kita sing kecelok alim pinter pidato diundang untuk sangu duit kas masjid. Lho kowe ora usah guyu, kowe ora usah malah ngenyek dosa kowe malah ngenyek. Artinya aku malah jangan-jangan goblok kamu jarak bener. Karena ingin memberi, tidak ingin menerima. Malah aku tetap hormat banget, berarti hormat banget. Maka hidup ini, makanya kula suwun, siapapun yang alim itu menjaga diri dari mendapat. Tapi cukup terus gedeng pengajian ya keliru. Uripe masjid itu nak pengajian. Tapi kiai ini kudu wiki. Taruh saja misalnya dia harus tahu kalau misalnya dapat sangu 2 juta, harus langsung dizakati. Ora usah ngenteni setahun. Karena potensinya uang ini satu, kalau ilmunya dia manfaat, mungkin seimbang ilmu manfaat untuk 2 juta. Tapi kalau ilmunya enggak manfaat, dia harus zakati ini. Ya zakati apa saja. Lagi masjid juga 2 juta duit cemen. Tidak ada masjid yang lebih enggak urip atau tidak ada pondok. Ya apa yang penting dizakati. Gue pribadi ya zakat dari, gue anak bojone zakat dari. Jika ulama dulu kalau zakat itu ada yang sampai 50%, ada yang sampai 2/3 persen. Makanya Saiban Ar-Ra'i ketika ditanya, zakat menurut kamu berapa? Saiban Ar-Ra'i, ya zakat yang khawas atau wong am? Wong khawas. Ya wong khawas bisa 100%, bisa 50%, bisa 80%. Karena tadi dia takut hisab. Umpama aku kenal sampean ngene iki kok ora krono ngaji Jalalain, wedi hisab. Karena kalau kenal ndak di luar ngaji paling ya. Misalnya aku di daerah santri enggak di luar ngaji. Paling kon mijeti, kon gowo tase. Ya sudah seperti itu, reputasinya semuanya khazun nafsi. Tapi kalau kenal seperti ini kenangannya kan saya ngajar Jalalain. Mulang belajar. Semuanya tentang Quran, semuanya tentang ilmu Allah Ta'ala. Sehingga sebaiknya kita ya kenal hanya gini-gini saja, ora usah akrab teman-teman, mari ruwet. Jadi ulama dulu itu sampai seperti masyhur itu Dawi Imam Syafi'i. Itu sampai tak figuran. Wadittu annal khalqa ta'allamu hadzal ilma wa ma nusiba ilayya syai'un minhu. Sebagai riwayat harfun minhu. Saya suka kalau semua orang belajar ilmu saya, maksudnya ilmunya beliau tentang fikih.
Tapi tidak satu pun dari ilmu itu dinisbatkan ke saya. Jadi intinya Imam Syafi'i ingin orang itu belajar halal haram, belajar caranya haid gimana, basuh kok haid itu piye, nak tolak piye, iddah piye. Kemudian nggak perlu kenal saya, kata Imam Syafi'i. Karena dia yang diinginkan adalah semebare ilmu Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang terus dimenet umat sakmene nak nggih rombongan wali songo selisih piro. Ya ku mergawe jenenge apa? Tapi misalnya rano sing mergawe ya rano sing ziarah, jadi repot zaman akhir. Ya sudah seperti itu. Makanya kalau ini cerita ya, ulama itu orang paling tersiksa karena tadi kalau dia ngomong semuanya adalah wallahu a'lamu bimuradi bidzalik, problemnya pertanyaan itu. Quran turun untuk memberi penjelasan. Lalu bagaimana kalau Quran sendiri tidak jelas, yaitu awailus suwar. Karena tersesa itu maka ulama memberi satu analogi, meskipun tidak yakin tapi bikin satu kiasan. Kira-kira maknanya seperti ini. Ya saya tadi punya tamu yang cerita jeleknya istrinya, cerita A sampai Z. A sampai Z nggak ada maknanya, tapi kamu tahu kan maknanya. Nggak ada maknanya, tapi kamu tahu maknanya. Maknanya apa? Detail. Paham ya? Nah orang Arab itu tahu. Andaikan kamu orang Arab hidup saat itu tahu. Quran itu begini, hamim. Dia tahu. Ha itu merujuk apa? Mim merujuk apa? Jelas ya? Tapi tetap saja kita tidak tahu yang semestinya, sehingga kita tetap ngendikan wallahu alam, dan itu makom tertinggi, itu makom sampean semua. Dan saya milih makom sing dek-dekan, mulane nerangno mau iku makom dek napa? Dek sing makom dhuwur napa? Wallahu alam. Aman milih makom dhuwur tapi gak manfaat. Milih makom dek tapi napa? Manfaat. Tawakal itu makom paling dhuwur, tapi akhirnya nganggur klunak-klunuk ning omah. Sing ora tawakal do mergawe duwe karyawan manfaati wong akeh. Ki milih ndi? Jare kancaku, sajane ora tawakal gitu. Agar dadi toko ora nganggur dhewe. Cuma aja wong kiai ora ada alasan dadi nganggure, alasannya apa? Tawakal. Jelas. Mohon jadi jelas. Jadi ulama itu orang paling tersiksa dalam menganalisis seperti itu. Kalau bilang enggak memahamkan, padahal Quran sendiri motivasinya atau tujuannya memahamkan. Sementara kalau paham betul, nyatanya Quran ada ayat mutasyabihat. Ya, saya setengah-tengah ngerti polanya, tapi tidak ngerti detailnya. Ngerti polanya, tapi tidak ngerti detailnya. Yang nggak ngerti detailnya kita ngomong wallahu alam. Tapi kok ngerti polanya? Piye-piye Quran turun itu lil mubin, lil ibanah, untuk memberi penjelasan. Kan nggak kebayang kalau memberi penjelasan, kemudian Quran sendiri maknanya tidak jelas. Ini setengah-tengah. Jadi Quran walaqad yassarnal Qur'ana lidzikri fahal mim muddakir. Sehingga ulama mulai dulu tetap ngendikan kalau maknanya Yasin Kanjeng Nabi urutannya ya urut tenan. Yasin ya Muhammad, misalnya wal Qur'anil Hakim innaka ya Muhammad laminal, kan sambung mboten? Sambung kan? Coba Yasin ganti makna ya Muhammad. Wahai Muhammad, demi Quran yang agung kamu adalah laminal mursalin. Sambung mboten? Toha misalnya, Toha ya Muhammad ma anzalna alikal Qur'ana ditasqa. Sambung betul. Sambung. Makanya mulai dulu ulama berani sholatullah salamullah ala Toha Rasulillah, sholatullah salamullah ala Yasin Habibillah. Sekarang kamu pakai makna sing makome sampean tadi, makom wallahu alam. Berarti gini, sholatullah ala Toha ala wallahu alam. Sholatullah salamullah ala wallahu alam. Loh kok sawangane kok kemilah goblok malah pinter. Apa ora milah wis dadi. Ya makanya kita warai. Jadi tidak semua ulama cara pandang seperti itu. Jadi setengah-tengah. Ya napa? Tengah-tengah. Jadi detailnya wallahu alam, tapi tetap kita tahu pola. Ya caranya ngerti gimana? Saya Nawawi Banten ngikuti guru-gurunya, termasuk cara pandang gitu. Kenapa kita ngartikan Toha ya Muhammad? Anggap tadi berapa? 9 ya. Ya 5. Itu sudah awal Lailatul Qadri, karena bulan mulai ser itu tanggal 14. Lalu kenapa enggak tanggal 15? Nabi Dewi itu yang ngalami dari 14, 15. Sehingga ada awalun nubuwah, ada tamamun nubuwah. Sehingga kita ngambil dari 14. Ya itu kan ya sambung terus gampang. Ya tapi ojo terus
Nak ngono terus Yasin mbok hitungi kabeh nganggo abjadun yo keliru ya, seperti itu pun kita butuh sanad. Ya saya ulang lagi, seperti itu pun kita butuh apa? Sanad. Dan sanad saya sampai para guru-guru kita sebagian itu memang mengartikan Yasin itu Muhammad, kayak tadi sholatullah salamuwa ala toha Rasulillah, sholatullah salamuwa ala Yasin habibillah. Coba kalau sampean apa enggak bermaknani Kanjeng Nabi, jadi sholatullah salamuwa ala toha ala wawahu alam, barang wawahu alam bersifati Rasulillah, kan aneh. Jadi utusannya Allah itu wonge wawahu alam. Kasus gak? Oh kasus. Oh kriminal besar lah, penjara tenan. Jelas ya? سعدنا في الدنيا فوز